Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pengajian tafsir masih pada surah Asy-Syams. Terakhir kita membahas dan akan berlanjut tentang kisah Nabi Saleh. Kemarin terakhir ayat 11, kadzabat Tsamudu bi taghwaha. Kaum Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud telah berdusta atau mendustakan dan telah melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Ketika mereka menantang didatangkan mukjizat atau keajaiban berupa seekor unta yang bunting, yang bagus, unta betina, yang disuruh keluar dari batu, ternyata benar keluar. Tetapi sebagian banyak dari mereka masih mendustakan, tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Tatkala sudah terjadi hal demikian, lalu Nabi Saleh berkata, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum 'adzabun alim. Kata Nabi Saleh, ini adalah untanya Allah. Jadi Allah menyebutkan naqatullah, untanya Allah. Ini maknanya adalah pemuliaan. Jadi unta ini dimuliakan. Jadi jangan macam-macam, jangan diapa-apain. Sebagaimana Ka'bah itu disebut Baitullah, rumahnya Allah. Artinya harus dijaga, jangan dimacam-macamin. Atau misalkan Masjid Al-Aqsa, itu juga termasuk dari Baitullah, maka jangan diganggu, jangan dimacam-macamkan. Karena kalau sudah diganggu, orang beriman harus turun tangan, harus peduli. Demikian juga yang terjadi pada kaum Nabi Saleh. Kata Nabi Saleh, ini untanya Allah. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan ia mencari makan di buminya Allah. Jadi jangan sampai unta itu diganggu, apalagi sampai dibunuh. Nanti yang terjadi, kaumnya Nabi Saleh saking bandelnya, untanya Nabi Saleh malah dibunuh. Artinya diganggu aja nggak boleh, tapi mereka malah membunuhnya. Sama seperti kaum Zionis, kaum Yahudi sekarang. Udah dibilangin berkali-kali jangan diganggu Palestina, masih diganggu terus. Akhirnya diperangi oleh orang Islam, dan kita harus mendukung orang-orang yang berjihad, orang-orang yang membela tanah airnya di sana. Wala tamassuha bisu'in, dan jangan pula sampai kalian menyentuhnya. Menyentuhnya aja nggak boleh untuk menyakiti. Fayakhudzakum 'adzabun alim, maka nanti kelak akan datang kepada kalian azab yang pedih kalau kalian macam-macam. Ini udah janji. Ini untanya, ini unta Nabi Saleh. Bayangkan, seekor unta, binatang, gak boleh dibegitukan. Apalagi tanah suci Palestina, yang di sana ada Baitul Maqdis, tanahnya kelahirannya para nabi, para rasul. Yang di sana ada Masjidil Aqsa, tempatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Apalagi sampai membunuh rakyatnya. Fayakhudzakum adzabun alim, maka tunggulah, kata Allah, siksa yang sangat pedih, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu perjanjian Nabi Soleh dengan kaumnya. Jadi biarin tuh untanya mau makan, mau minum di mana, mau makan rumput atau apa, jangan diganggu. Awalnya sudah deal dengan kaumnya Nabi Soleh. Perjanjiannya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Perjanjiannya, satu hari untanya Nabi Soleh minum di sumur kaum Nabi Soleh, karena pada waktu itu di kaumnya Nabi Soleh, ya kita kalau dulu nggak ada istilahnya RT perumahan atau apa, pokoknya di sekumpulan kaum Nabi Soleh itu ada satu sumber air, sumur yang sangat subur, yang selalu keluar air dengan deras, di mana sumur itu dijadikan sumber air minum kaum Nabi Soleh. Kata Nabi Soleh kepada kaum Nabi Soleh, itu kaum Tsamud, perjanjiannya diantaranya, biarkan unta ini minum sehari di sumur tersebut, besoknya gantian kalian ngambil air di situ. Itu perjanjiannya. Dan itu disepakati awalnya oleh kaum Tsamud. Dan kaum Tsamud mendapatkan keuntungan. Ternyata Allah memberkahi untanya Nabi Soleh ini. Tatkala sudah kenyang minum dari sumur tersebut, untanya Nabi Soleh ini mengeluarkan susu yang sangat segar dan gak habis-habis susunya, susu untanya. Yang susu itu terus diperas dan diambil oleh kaumnya Nabi Soleh, kaum Tsamud ini. Jadi mereka itu sebenarnya udah untung. Satu hari mereka libur dulu ngambil air di sumur tersebut, tapi dengan dapat ganti, dapat susu dari untanya Nabi Soleh yang se-RT atau sekampung mungkin itu susu nggak habis-habis, karena diberkahi oleh Allah unta ini. Dan besoknya silakan kalian ambil air di sumur tersebut. Ini awalnya sudah disepakati, sudah deal. Tapi inilah watak dari orang-orang kafir. Mereka licik. Mereka itu standar ganda. Sama seperti musuh-musuh Islam, Yahudi dan para pendukungnya, orang-orang barat dan seterusnya. Mereka itu licik. Sama seperti kaum Nabi Soleh, dari dulu wataknya nggak berubah, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan seterusnya. Mereka bilang mereka pembela hak asasi manusia. Ternyata ketika Israel menggenosida, membasmi, memborbardir saudara kita di sana, 11.000 nyawa melayang sampai saat ini, mereka masih mendukung orang-orang barat itu. Katanya pembela HAM, tetapi malah membiarkan pembantaian di sana. Udah berkali-kali dari tahun 1946 kalau nggak salah, atau 1947 itu Israel itu mulai menjajah itu. Ada perjanjian begini, kurang lebih ada 29 atau 30 perjanjian itu dilanggar sama mereka. Sedikit demi sedikit tetap mereka mencaplok tanah Palestina itu. Setiap tahunnya korban selalu ada. Bahkan di saat malam takbiran Idul Fitri, gak peduli bagi mereka. Tapi dunia diam, Barat itu diam, yang katanya membela hak asasi manusia. Ini sama dengan kaum Tsamud ini. Udah ada perjanjian seperti itu,
mereka melanggarnya. Mereka melanggar perjanjian tersebut. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, idzim ba'atha ashqaha, bangkitlah salah seorang di antara mereka yang paling celaka. Sebagian ulama menyebutkan dia adalah Qudar bin Salif, orang yang paling celaka. Kalau sekarang mungkin Netanyahu, Perdana Menterinya Israel, orang yang paling celaka. Disebutkan dalam sebuah tafsir, imba'atha laha rajulun azizun arimun. Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang dimaksud berdiri orang yang paling celaka di antara mereka adalah, kata Rasulullah, dia itu ciri-cirinya adalah rajulun aziz, seseorang yang langka. Artinya ini orang langka. Langkanya seperti apa? Arimun, banyak keburukannya, preman. Walaupun mungkin berdasi kalau zaman sekarang, berdasi, berjas, tapi membunuh kaum muslimin, tetap itu penjahat. Mani'un fi rahtih, kata Rasulullah, kuat dan banyak pembelanya. Ini sama nih seperti Benyamin Netanyahu, Perdana Menterinya Israel, kuat, banyak pembelanya. Dibela oleh Joe Biden Amerika Serikat, dibela oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, dibela oleh Inggris. Ini ciri-cirinya. Idzim ba'atha ashqaha. Apa yang dimaksud Allah, salah seorang ini yang bernama Qudar bin Salif ini berdiri, maksudnya nanti dia ini akan melakukan dosa yang besar, yaitu apa? Membunuh untanya Nabi Saleh. Kenapa mereka sampai membunuh seperti itu? Karena mereka satu, tidak ingin beriman dengan Nabi Saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Kenapa engkau melarang kami, wahai Nabi Saleh, untuk menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Ya, jadi alasannya apa? Kesyirikan atau keyakinan mereka. Jadi kalau ada yang bilang misalkan konflik di Palestina itu bukan dasar agama, itu salah. Pasti ada dasar agamanya, keyakinan. Walaupun dasar-dasar lain ada, misalkan perebutan tanah, penjajahan, tapi dasar keyakinan pasti ada. Karena orang-orang Yahudi memiliki keyakinan apa? Tanah di sana itu suci bagi mereka. Makanya mereka ke sana arahnya. Jadi kalau ada yang bilang konflik di sana bukan konflik agama, itu salah. Pasti ada konflik agamanya. Walaupun ada konflik yang lain, politik atau penjajahan dan yang lainnya, tapi keyakinan tuh pasti ada. Kalau nggak ada, mana ada orang yang rela membunuh ribuan wanita, anak-anak, membom rumah sakit, membom tempat pengungsian? Ini apa namanya kalau bukan keyakinan? Keyakinan mereka, orang Yahudi, di luar orang Yahudi ini adalah seperti budak yang harus melayani mereka. Itu keyakinan orang Yahudi. Karena mereka merasa mereka ini bangsa atau kaum yang tinggi, selain mereka itu rendah, harus menjadi pelayan mereka. Kalau nggak mau nurut, dihabisin. Keyakinan orang Yahudi. Makanya
Hitler itu tahu keyakinan Yahudi seperti itu, makanya dibasmi pada zaman Hitler, karena Hitler tahu orang Yahudi seperti itu. Tapi qadarullah, ini takdir Allah, Allah menyisakan orang Yahudi sampai akhir zaman, ada maksudnya. Dan memang peperangan dengan Yahudi ini sampai hari kiamat, bukan sekarang aja. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Nah, ini yang ditanyakan oleh Bapak kemarin nih, 9 naga ya, yang saya bingung tuh. 9 naga maksudnya apa? Bukan 9 naga yang ada di Indonesia, bukan. Maksudnya adalah 9 orang yang bersekongkol untuk melakukan pembunuhan. 9 orang ini orang-orang celaka, orang-orang nekat. Dan satu diwakili oleh siapa tadi? Qudar bin Salif. Itu yang paling celaka, yang paling berani. Qudar bin Salif inilah yang membunuh untanya Nabi Saleh. Sehingga apa yang terjadi, Nabi Saleh pun marah. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka membunuh unta tersebut, lalu mereka pun merasa agak-agak menyesal. Karena mereka, satu sisi mereka itu ragu dengan Nabi Soleh, satu sisi rada-rada takut nih. Jangan-jangan ancaman Nabi Soleh itu benar nih. Karena Nabi Soleh mengancam, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian 3 hari, dikasih tempo 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, setelah Qudar bin Salif ini membunuh untanya Nabi Soleh marah, lalu memperingatkan mereka, tunggu 3 hari. 3 hari itu, nanti setelah itu akan turun kepada kalian siksa yang sangat pedih. Jadi disebutkan oleh para ulama, Qudar bin Salif membunuh untanya Nabi Saleh ini di hari Rabu. Lalu diberikan peringatan oleh Nabi Saleh 3 hari suruh menunggu. Artinya mereka disuruh menunggu azab. Tapi 3 hari disuruh menunggu azab, bukannya tobat, bukannya nangis-nangis, bukannya kembali beriman, atau bukannya menerima atau beriman kepada Nabi Saleh, mereka malah menunggu, malah akan kayak nantang. Akhirnya apa yang terjadi? Ini ke pertanyaan Bapak yang pertemuan lalu bertanya, 9 orang ini. Akhirnya nanggung nih, kata siapa? 9 orang ini yang diwakili oleh Qudar bin Salif. Udah bunuh untanya, nanggung, kita bunuh aja sekalian Nabi Solehnya. Luar biasa. Sama seperti kaum Yahudi, jamaah yang Allah muliakan. Kaum Yahudi itu dulu namanya Bani Israel, sekarang namanya Israel. Israel ini sebenarnya nama Nabi Yakub, nama Nabi ini sebetulnya. Dari Nabi Yakub ini keturunannya banyak, salah satunya Bani Israel, orang Yahudi. Nabi yang paling banyak diutus ke suatu kawasan tempat itu ke kaum Yahudi, Bani Israel. Kenapa? Karena saking bebelnya itu kaum. Antum pernah mendengar lah banyak contohnya, misalkan disuruh nyembelih unta, disuruh nyembelih sapi betina, banyak nawar. Sapinya yang gimana, yang gini, yang gini. Licik. Disuruh jangan mengambil ikan di hari Sabtu atau di hari apa gitu. Tapi mereka punya cara lain, licik. Nggak jauh beda seperti ini. Menantang kepada Nabi Soleh, dihadirkan unta yang begini, yang begini. Nah, Allah banyak mengutus Nabi ke kaum mereka. Makanya Nabi yang berasal dari Arab itu cuma 4.
yang kita tahu. Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, 4. Artinya cenderung lebih mudah ketimbang orang-orang Yahudi. Tebal sekali, bahkan sampai banyak nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi kalau antum sekarang melihat orang Yahudi itu bengis, wanita dibunuh, anak-anak dibunuh, dulu nabi dibunuh. Nabi aja dibunuh, apalagi cuman orang biasa. Sejarahnya kelam orang-orang Yahudi. Makanya dibunuh juga oleh Hitler pada waktu itu, mau dihabisi semua. Jamaah yang Allah muliakan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Di kaum Nabi Tsamud, kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud tersebut ada 9 orang laki-laki yang tadi ya. Setelah mereka membunuh untanya Nabi Saleh, akhirnya mereka bersekongkol membuat perencanaan atau rencana pembunuhan kepada Nabi Saleh dan keluarganya. Kurang ajar ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, sebelum mereka membunuh Nabi Saleh, Allah sudah membunuh mereka semuanya, 9 orang tadi. Disebutkan mereka tertimpa oleh batu besar sehingga mereka mati semuanya, 9 orang ini. Sebelum membunuh Nabi Saleh, mereka sudah mati duluan, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita tahu kan pada pertemuan yang lalu atau yang sebelumnya, kaum Tsamud ini kan tempat-tempatnya di bukit, yang banyak bebatuan, seperti itu. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Setelah 3 hari berlalu, disebutkan dalam tafsir, pada hari pertama, hari Kamisnya, ini kan hari Rabu nih, unta Nabi Saleh dibunuh. Ibnu Katsir menyebutkan pada hari Kamisnya wajah kaum Tsamud itu berubah ke kuning-kuningan. Kemudian pada esok harinya, hari Jumat, wajah mereka berubah ke merah-merahan. Pada hari Sabtunya berubah ke hitam-hitaman. Mereka tahu perubahan wajah mereka. Ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka, tapi mereka malah menantang azab, menunggu. Sama seperti kaum-kaum terdahulu, malah menantang, malah meminta azab itu turun. Mana azabnya, katanya gitu. Nah, orang beriman tidak akan seperti itu. Kalau melihat tanda-tanda di dirinya, misalkan udah mulai sakit-sakitan nih, udah mulai cuci darah, udah mulai stroke dan yang lainnya, itu harus sudah semakin dekat dengan Allah. Itu udah dikasih tanda itu. Jangankan itu, rambut kita beruban aja itu udah dikasih tanda itu. Artinya tandanya apa? Tandanya mau mati, nggak akan lama. Harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud ini, mereka tidak seperti itu, malah menunggu azab itu. Kemudian menjawab pertanyaan bapak kemarin tuh yang ada di sini nih, azabnya apa katanya ya? Saya bilang kan kemarin belum selesai kisahnya. Nah, ini kisahnya nih terakhir. Fa'akhadathumur rajfah, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 78. Lalu datanglah gempa. Jadi azabnya itu gempa, bukan gempa 8,8 skala Richter seperti di Aceh, itu belum ada apa-apanya. Ini gempanya lebih dahsyat dari itu. Gempanya sangat besar sekali. Kemudian dalam ayat yang lain juga ada suara petir atau pekikan dari langit, suara menggelegar yang luar biasa.
fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Jadi semuanya hancur, semuanya tidak menyisakan apapun. Nah, ini azab yang diterima oleh kaumnya Nabi Saleh. Allah Ta'ala berfirman, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Ya. Jadi tadi Nabi Saleh itu sudah menyebutkan ini adalah untanya Allah, biarkan ia minum atau makan dimanapun. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka pun mendustakan. Artinya mereka tidak mau mengikuti, melanggar perjanjian tersebut. Fa'aqaruha, bahkan mereka membunuhnya, menyembelihnya. Fadamdama alaihim, lalu Allah pun membinasakan mereka. Disebutkan makna dari damdama itu artinya adalah membinasakan sampai ke akar-akarnya, nggak ada yang tersisa. Rumahnya hancur, kendaraannya hancur, apalagi jasadnya hancur, bergelimpangan. Jadi nggak ada satupun yang selamat. Bahkan tempat tinggal mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidzambihim fasawwaha. Ini kata kuncinya. Ini buat jadi peringatan bukan cuma kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, tapi juga buat peringatan kepada kita. Jadi Allah membinasakan mereka, kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud, bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah. Rata dengan tanah artinya nggak ada yang selamat. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah bidzambihim. Kita meyakini setiap apapun azab yang Allah turunkan, musibah yang Allah turunkan, itu pertama kita berburuk sangka kepada diri kita dulu. Bukan berburuk sangka pada orang, harus dibalik. Ini kaidah yang disebutkan oleh ulama. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita buruk sangka, jangan-jangan saya berdosa nih. Saya dosa apa ya? Kena musibah ini. Kalau orang lain ditimpa musibah, jangan buruk sangka dulu. Kalau saudara kita sesama muslim ditimpa, seperti contohnya di Palestina. Jangan kita udah ngebantu enggak ibaratnya, berjuang juga enggak, kita malah menyalahkan mereka. Misalkan wah mereka itu banyak dosanya, atau kita belum tahu kebenarannya aja misalkan udah menuduh seperti itu. Nggak boleh, karena kita nggak tahu kebenarannya. Siapa tahu mereka justru ahli ibadah, para penghafal Quran dan seterusnya. Ya, jadi untuk diri kita suudzon, untuk orang lain kita berhusnudzon. Siapa tahu mereka itu ditimpakan seperti itu justru untuk mengangkat derajat mereka. Justru barangkali mereka ini adalah kaum yang sangat mulia. Banyak yang mati syahid, sementara kita di sini cuman ngopi, ibaratnya gitu ya, tiduran sama istri kita. Sementara mereka di sana mati syahid. Bahkan saya pernah lihat ada videonya, banyak sekali mereka itu justru gembira ketika ada keluarga yang meninggal. Yang menangis ya wajar lah, awal namanya orang meninggal, kesedihan tuh wajar menangis. Tapi pada akhirnya mereka gembira karena banyak hal-hal yang di luar nalar. Tercium bau kasturi, mereka melihat di mimpi, bahkan mereka gembira karena mengetahui keluarganya mati syahid. Bahkan pernah dilihat di video ketika ditanya apa yang terjadi di Palestina, mereka sedang ibadah katanya. Ya, ada seorang warga Palestina umroh di Mekah, ditanya apa yang terjadi di Gaza, di Palestina. Mereka sedang ibadah katanya. Artinya mereka sedang melakukan ibadah yang besar, yaitu apa? Berjihad. Ibadah apa lagi yang paling besar selain berjihad? Nah, gitu ya. Jadi untuk kita bersuudzon, kita dapat musibah karena Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir."
Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena disebabkan oleh dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu akhir dari kisah Nabi Saleh. Wala yakhafu 'uqbaha. Ayat yang terakhir adalah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Ini ada 3 penafsiran kurang lebih. Apa yang dimaksud dia ini siapa? Dia tidak takut akan akibatnya. Kata ahli tafsir yang pertama adalah si pembunuh untanya Nabi Saleh, itu tadi Qudar bin Salif. Saking beraninya, dia nggak takut terhadap akibatnya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah Nabi Saleh. Dia di sini adalah Nabi Saleh. Artinya Nabi Saleh tidak takut terhadap unta yang dibunuh tersebut, karena Nabi Saleh akan selamat dengan orang-orang yang beriman kepadanya. Dan yang ketiga adalah dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah takut, apalagi menyesali apa yang sudah Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir dari tafsir surah Asy-Syams, di mana surah Asy-Syams ini banyak memberikan pelajaran kepada kita, terutama yang terakhir adalah tentang kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud yang sangat membangkang, dan kita sinkronkan atau relate juga dengan orang-orang pembangkang lainnya, orang-orang Yahudi, baik yang terjadi sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Karena ini momennya, maka saya harus nyambung ke sana, karena ada kaitannya juga. Paling tidak seminimal-minimalnya kontribusi kita adalah berdoa. Berdoa ini kan apa ya? Walaupun senjatanya orang beriman, tapi kan nggak susah. Kontribusi yang paling gampang, nggak angkat tangan aja. Allahumma alaika bil Yahudi, Allah hancurkanlah orang-orang Yahudi. Allahumma alaika bil Yahud. Atau doa-doa yang lainnya yang ada di qunut nazilah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammirhum a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkanlah mereka ya Allah, musuh-musuhmu dengan sehancur-hancurnya. Minimal itu kontribusi paling rendah, walaupun di mata Allah tinggi tentunya. Karena tinggal angkat tangan doang, apa susahnya berdoa? Gak pakai duit, gak pakai apa. Orang lumpuh pun bisa angkat tangan gitu ya. Tapi yang mampu lebih dari itu jangan cuma doa doang. Nanti punya banyak harta, miliarder, bisnisnya, omsetnya miliaran, sumbang itu. Saya udah kontribusi, apa kontribusinya? Doa, ya doa. Itu doa itu orang-orang seperti kita yang nggak punya duit, yang susah, doa. Karena doa orang susah itu mudah diijabah. Ente udah kaya, jangan cuma doa, sumbang itu, bantu lembaga-lembaga yang terpercaya. Yang lebih tinggi dari itu, pemimpin jangan cuma doa atau bantu aja, walaupun itu bagus. Kita tidak pernah mengingkari kebaikan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin di sekitar Palestina. Mereka menyumbangnya banyak, mendoakan imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi mendoakan, itu bagus. Nggak ada yang mendusta, nggak ada yang mengingkari itu. Menyumbang miliaran itu bagus, acungi jempol. Apalagi Indonesia yang terdepan menentang penjajahan. Tapi yang salah satu yang diharapkan mereka, orang-orang Palestina yang berjuang di sana, itu umat Islam tuh hadir juga di sana. Mereka ini sedang
geruduk oleh orang-orang kafir. Ketika Israel diserang oleh mujahidin di sana, siapa pertama kali yang turun tangan? Joe Biden. Backingannya Amerika Serikat. Apa kata Joe Biden? Saya berdiri untuk Palestina. Oh, Joe Biden tuh. Orang Islam, orang kafir? Orang kafir. Kemudian siapa lagi? Prancis, Inggris. Yang diharapkan Palestina itu seperti itu. Pemimpin-pemimpin Islam itu seperti itu. Kami berdiri dengan Palestina. Dapat dukungan. Setelah itu, setelah Joe Biden bilang itu, apa yang terjadi? Joe Biden kirim kapal induk ke Laut Mediterania, sekitar situ. Inggris bantu kirim tentara, Prancis senjata. Itu mereka di atas kesesatan sampai segitunya. Mereka di atas pembantaian orang-orang Islam. Nah, yang diharapkan orang Palestina itu kita juga gitu. Bukan saya, bukan. Saya ini orang nggak punya pengaruh. Saya cuma bisa ngasih tahu begini. Tapi para pemimpin-pemimpin itu yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ente punya tentara, punya kekayaan, minimal ente turun tangan juga bantu. Sebagaimana mereka orang-orang barat menakut-nakuti, walaupun tidak terjun langsung misalkan, tapi menakut-nakuti. Itu harapan saya ya. Tapi entah apa yang terjadi politik di sana kan kita nggak tahu. Tapi yang diharapkan orang-orang Palestina pasti itu juga. Ini yang terjadi apa? Malah Cina, negara komunis, orang kafir Cina itu mengirimkan beberapa kapal perang ke sekitar Laut Mediterania juga, adu otot dengan Amerika. Bahkan Rusia juga mendukung Palestina. Bahkan Kim Jong-un itu mendukung juga Palestina. Bahkan Cina itu disebutkan sudah menghapus petanya Israel. Ya kita nggak tahu motifnya apa motifnya, karena benci Amerika. Iran juga bantu Palestina, apakah karena benci Amerika? Kita nggak mikirin itu, kita mikirin Palestina ini dibantu oleh mereka, udah gitu aja. Nah kita orang Islam tuh bantu apa gitu. Jangan kita mikirnya, oh Cina itu begitu karena dia nggak suka Amerika, Iran juga nggak suka. Jangan mikirin begitu, mikirnya mereka itu bantu Palestina. Nah kita negara-negara Islam bantu apa? Jangan cuman doa atau bantuan, emang itu bagus, tapi tunjukkan juga dong. Nih kita kirim pesawat tempur atau apa misalkan, sebagai bentuk dukungan gitu. Nah, kalau enggak tuh habis tuh warga Palestina kalau enggak dapat bantuan begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita manakala kita hanya mampu melihat tanpa mampu berbuat sedikit apapun. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi, minimal berdoa, kalau enggak kita menyumbang semampu kita. Demikian pengajian kali ini tafsir surah Asy-Syams. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tafsir surah Al-Balad. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup. Ada pertanyaan nggak nih nanti? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.